Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Tri Andinita dengan NIM A50124044. Saya mahasiswa dari program studi Bimbingan dan Konseling di kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan dari aplikasi SPSS untuk mencari uji normalitas, homogenitas, linearitas, korelasi, dan uji T. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada dua variabel data dari skripsi yang telah saya cari. Kemudian kita ke variabel view. Setelah itu, untuk namanya ini kita ubah menjadi X dan Y. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian kita beri nama sesuai dengan tabulasi data dari skripsi yang telah kita cari sebelumnya. Oke, kita kembali ke data view. Yang pertama kita akan mencari uji normalitas. Setelah itu kita pilih analyze, kemudian pilih regression, setelah itu linear, kemudian data X-nya ini kita pindah ke bawah dan data Y-nya kita pindah ke atas. Setelah itu kita save, kemudian kita pilih di residuals ini di bagian unstandardized, kemudian continue. Setelah itu oke. Nah, setelah kita dapat ini, kemudian kita kembali ke data yang sebelumnya. Setelah itu kita pilih lagi analyze, kemudian kita pilih parametric test. Kita pilih lagi legalisir dialog, terus one sample KS. Setelah itu kita pilih unstandardized-nya, kita pindah ke test variable list atau ke samping sini. Kemudian pilih OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi berdasarkan uji normalitas tadi, pada data ini kita memperoleh nilai yang signifikan sebesar 0,178. Karena nilai ini signifikan dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, data pada variabel ini memenuhi syarat untuk melakukan analisis statistik selanjutnya. Kemudian kita akan mencari uji linearitas. Kita kembali ke data yang tadi. Setelah itu kita pilih analyze. Kemudian compare means. Setelah itu kita pilih means. Setelah itu data X-nya kita pindah ke bawah. Kita pindah ke bawah. Dan data Y-nya kita pindah ke atas. Setelah itu kita pilih option. Kemudian kita pilih lagi test for linearity, terus continue. Setelah itu kita pilih OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya yang ini. Jadi, berdasarkan hasil uji linearitas yang kita cari tadi, kita memperoleh nilai yang signifikan pada linearity ini yang sebesar 0,22, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear antara resiliensi diri dan penyesuaian diri. Selain itu, nilai yang signifikan ini pada deviation from linearity ini sebesar 0,382, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel ini benar-benar linear. Kemudian kita akan mencari uji homogenitas. Kita kembali ke data yang awal, terus kita pilih lagi analyze, kemudian general, kita pilih compare means. Nah, setelah itu kita pilih one way ANOVA. Setelah itu data X-nya kita pindah ke bawah dan
Data Y-nya kita pindah ke atas. Kemudian kita pilih option. Setelah itu kita pilih homogeneity of variance test. Kemudian pilih continue. Terus oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya yang ini. Jadi berdasarkan hasil uji homogenitas ini, kita memperoleh nilai yang signifikan sebesar 0,115. Karena nilai tersebut ini lebih besar dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa data penelitian ini bersifat homogen, yang artinya variabel dalam penelitian ini memiliki varian yang sama, sehingga layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Setelah itu kita kembali lagi ke data awal, kita akan mencari uji korelasi. Kita pilih lagi analyze, kemudian pilih correlate, setelah itu pilih lagi bivariate, setelah itu dua data ini X dan Y kita masukkan ke samping sini, setelah itu kita pilih OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya yang ini. Jadi berdasarkan hasil uji korelasi yang tadi, kita bisa memperoleh nilai sebesar 0,322 yang ini. Sehingga nilai ini bersifat signifikan dari 0,023. Karena nilai ini signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara resiliensi diri dan penyesuaian diri. Nilai korelasi yang 0,322 ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel ini berada pada kategori yang rendah hingga sedang dan bersifat positif, yang berarti semakin tinggi resiliensi diri, maka semakin baik juga penyesuaian dirinya. Setelah itu kita masuk ke data yang sebelum lagi. Kali ini kita akan mencari uji T. Kita pilih analyze, kemudian regression, kita pilih regression, dan kita pilih linear. Nah, karena di sini sudah langsung otomatis, terus di sini kita akan menekan lagi OK, dan kita mendapatkan hasilnya yang ini. Jadi berdasarkan hasil uji T yang telah kita cari tadi, kita memperoleh nilai yang signifikan. Variabel resiliensi diri ini sebesar 0,23. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga HO-nya ini ditolak dan HA-nya diterima. Yang artinya resiliensi diri ini berpengaruh secara signifikan terhadap penyesuaian diri. Nilai koefisien regresi B ini sebesar 0,333. 0,333 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan bersifat positif, yaitu semakin tinggi resiliensi diri, maka semakin tinggi juga penyesuaian diri. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa resiliensi diri ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyesuaian diri. Oke, saya siap dulu. Oke, berakhir sudah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah tentang penggunaan SPSS untuk mencari uji normalitas, homogenitas, linearitas, korelasi, dan uji T. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.